Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu, kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan pewartaannya, Paulus dan teman-temannya tiba di Filipi. Pada hari Sabat, mereka pergi ke tepi sungai, ke tempat orang-orang biasa berkumpul untuk berdoa. Di sana, mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Lydia, seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Ia mendengarkan perkataan Paulus. Lalu kitab suci mengatakan sesuatu yang sangat indah. Tuhan membuka hatinya. Bukan hanya telinganya yang mendengar, tetapi hatinya sungguh terbuka untuk menerima sabda Tuhan. Dan setelah itu, Lydia bersama keluarganya menerima baptisan. Peristiwa ini menunjukkan sesuatu yang penting. Tidak semua orang yang mendengar sabda Tuhan langsung membiarkan sabda itu masuk ke dalam hidupnya. Karena mendengar dengan telinga berbeda dengan mendengar lewat hati. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Ada saat ketika kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Kita datang ke gereja, kita mengikuti ekaristi, kita mendengarkan sabda Tuhan. Namun hati kita bisa saja tetap tertutup. Sabda Tuhan hanya lewat di telinga, tetapi tidak sungguh masuk ke dalam hati kita, bahkan dalam hidup kita. Dan disitulah sesuatu mulai berubah. Ketika hati sungguh terbuka kepada Tuhan, cara kita memandang hidup perlahan berubah. Kita mulai belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan, mulai meninggalkan hal-hal yang menjauhkan kita darinya, dan mulai berjalan ke arah hidup yang lebih benar. Yang menarik dari perikop ini, perubahan itu tidak berhenti hanya pada Lydia sendiri. Keluarganya pun ikut menerima baptisan. Karena hati yang sungguh disentuh Tuhan tidak hanya membawa perubahan bagi dirinya sendiri, tetapi juga membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitarnya. Mungkin selama ini kita merasa sudah sering mendengar sabda Tuhan. Namun hari ini kita diajak bertanya,
apakah hati kita sungguh terbuka ketika Tuhan berbicara? Atau jangan-jangan kita hanya mendengar, tetapi tidak membiarkan Tuhan bekerja lebih jauh dalam hidup kita? Karena Tuhan tidak memaksa masuk ke dalam hati manusia. Namun ketika seseorang sungguh membuka hatinya, Tuhan mampu menuntun hidupnya perlahan ke arah yang lebih benar. Ia mulai belajar hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih peka terhadap sabdanya, dan lebih berani berjalan dalam kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, bukalah hati kami seperti Engkau membuka hati Lydia. Janganlah biarkan kami hanya mendengar sabda-Mu di permukaan. Ajarilah kami untuk sungguh membuka hati, agar firman-Mu dapat bekerja dan bertumbuh dalam hidup kami. Dan semoga melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami juga semakin mengenal-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.